Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu tanggal 21 September 2022. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dahulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja mulai dari emiten MTEK ya. Di mana hari ini MTEK juga closing di harga 17.30, tetap closing di bawah moving average eksponensialnya. Menurut saya MTEK ini apakah masih ada harapan? Ya, selama MTEK harganya masih bisa bertahan di atas 16.70, 16.75 ini masih ada harapan ya. Meskipun rasio Fibonacci 0,618 sudah di breakout. Oke, namun kita masih bisa berharap at least di 1670 akan adanya rejection ya dengan target ya maybe bisa jadi di area moving average exponential EMA 90 ya. Kita berharap akan terjadinya tarikan ya atau pullback di 1920. Jadi kemungkinan besar pergerakannya masih melemah dulu menuju 1670 baru akan munculnya pullback menuju ya di daerah 1920, 1835 di arah sanaan. Oke ya, jadi bisa take a note untuk MTEK. Lanjut di sini ada saham ADI. Untuk ADI hari ini minus 5% dan memang sudah terlihat adanya swing high valid ya di ADI. Apakah ADI masih ada peluang? Menurut saya masih ada, karena meskipun hari ini minus 5%, volumenya juga nggak seberapa besar, jadi masih wajar-wajar saja. After dia hit area resistance atau supply area di 870, lalu dibanting turun, ya wajar menurut saya. Dan target ADI maybe bisa jadi di 775 atau di moving average exponentialnya 780 ya. Jadi kemungkinan besar masih mengarah turun dahulu. Tapi so far secara graph ini juga sudah lumayan oke karena berhasil membuat higher high dan higher low. Gitu ya. Untuk ADI semoga saja bisa jelas. Kita lanjut, di sini ada saham AHAP. Untuk AHAP closing di harga 109 dengan persentase 0,0%, dan juga AHAP kalau saya lihat ya ini sudah membuat lower high dan lower low, serta juga untuk AHAP ya masih ranging lah di area MA 34 ya, jadi harus bisa lebih dipantau lagi untuk AHAP. Kalau memang dia sudah terlalu jauh dari moving average eksponensial di kampanye, maka ada potensi untuk bergerak melemah menuju EMA 90 atau garis hitam ini. Jadi memang harus tetap dipantau untuk AHAP dan secara broker summary kita coba cek ya untuk AHAP. Oke. Untuk AHAP, perhatikan di sini adanya akumulasi dari pihak GP, NI, dan JP, rata-rata 115, 112, dan 118. Dan top distribusi ada AK, GR, dan BD bisa diperhatikan sendiri. Yang jelas yang perlu di-highlight sih average dari YP ya, 115,6. Gitu untuk AHAP. Lanjut, di sini ada saham SMRA. Untuk SMRA, hari ini juga sudah terlihat adanya swing high valid ya, sudah terlihat adanya swing high valid dan memang ada potensi terjadinya turning point
Ya, turning point ya kita lihat targetnya ini ada di main area di harga 655 hingga 675. Ya, ini di main area dari SMRA dan begitu pula SMRA juga sudah berhasil membuat higher high dan higher low ya, sudah cukup oke ini untuk SMRA. Maybe bisa jadi target correction dari SMRA itu di harga 650 ya 655 atau di EMA 90-nya. Kurang lebih di arah sana. Jadi ada kemungkinan besar koreksi dulu ke sini baru bisa diangkat naik kembali. Oke, diangkat naik kembali dengan target berapa? Ini masih ada target resist cukup kuat di area 810 ya. Jadi bisa tunggu saja ini juga kalau yang belum punya barang mau entry juga bisa. Diatur sendiri ya. Ini 810 juga bisa dijadikan target taking profit nanti. Lanjut di sini ada saham GoTo. GoTo closing di harga 264 ya. Closing di harga 264 dan juga memang masih bergerak turun ya. Namun sudah kelihatan adanya swing low valid ya. Sudah kelihatan adanya swing low valid namun kurang strong ya. Jadi kita lihat besok apakah besok closingnya ditutup di atas harga 272 atau masih belum. Karena kalau memang closingnya di atas 272 itu lebih terkonfirmasi. Oke. Lebih terkonfirmasi ke target 300-an ya untuk GoTo ini. 302 di area sanaan di Fibonacci 0,618. Oke ya. Jadi untuk GoTo sudah saya berikan target nih di 302 bisa dicatat sendiri. Lanjut di sini ada saham Antam. Untuk Antam, nah ini kelihatan ya bahwa hari ini naik 1%. Dari kondisi stokastik ini menunjukkan adanya perlawanan dan berpotensi untuk naik ya. Berpotensi untuk naik karena kalau memang ini terjadinya golden crossing berarti secara momentum juga cukup oke dari Antam ini. Berhasil reject di poin 0,5 dan kalau kita hitung secara Fibonacci, Antam juga masih belum hit eh, area golden ratio-nya di 2500 itu masih belum tersentuh. Dan ini bisa menjadi target dari Antam ya, karena Antam juga cukup bagus ini. Ya, target Antam masih di 2500, numpang masih lumayan murah. Ya, bisa mulai dicicil ya. Tapi kalau mau main lebih safe, tunggu saja ketika Antam berhasil breakout 2270 baru bisa entry. Lanjut di sini ada saham Kuas. Untuk Kuas ya sementara masih bergerak di sana-sana saja ya, namun ya eh, berhasil membuat higher low, namun ya pergerakannya juga cukup lambat. Volume juga nggak seberapa aktif, jadi untuk Kuas saya coba bantu dari broker summary saja ya. Perhatikan di sini adanya akumulasi dari pihak GR dan juga ada distribusi dari pihak GEP ya. Average 82, average juga 82,2. Gitu dulu ya untuk Kuas karena juga secara teknikal sih cenderung ke sideways ya. Kalau saya bilang pergerakannya juga masih di sana-sana saja. Lanjut di sini ada saham GPRA. Untuk GPRA sudah terlihat adanya turning point di sini ya. Dan memang untuk GPRA juga sudah membuat higher low dan higher high which is good untuk GPRA ini. Kita coba cek saja dari Fibonacci retracement ya. Ini sebenarnya ada beberapa support yang sudah saya bantu untuk sediakan ya. Pertama support 94. Ini support juga lumayan kuat karena juga tadi harganya sempat dibawa turun ke 92 namun closing di atas 94 ya berarti bagus ya. Dia juga retesting EMA 21 which is bagus ya. Dia langsung diangkat naik. Nah, untuk GPRA begitu harganya sudah berhasil breakout 101 ini juga menjadi potensi besar GPRA untuk lanjut naik lagi. Oke ya. Oke. Jadi untuk GPRA sementara masih oke ya, masih oke. Tapi yang scalper ya bisa wait ya karena ada potensi turning point sebentar, maybe juga bisa drop ke 90 atau EMA 34 ya sementara waktu ya. Tapi secara gerakan di sini sudah adanya high low dan higher high ya lumayan bagus ya. Lanjut di sini ada saham Dewa. Untuk Dewa hari ini atau dicek bawah, volumenya juga masih lumayan tinggi. Coba cek dulu ya dari broker summary karena ya secara teknikal tadi ya juga sudah gitu-gitu saja.
Kita cek dulu untuk Dewa. Perhatikan adanya akumulasi dari pihak DR, KK, dan IN ya. Untuk Dewa rata-ratanya 63,7, 63,2, dan 62. Dan top distributor dipegang oleh MG. Hari ini memang MG distribusi cukup banyak nih, 6,6 miliar. Oke, tampungnya di 63. Nah, tadi juga banyak ya, seharusnya yang beli di posisi auto reject bawah. Jadi lumayan banyak yang kesangkut ya, kalau memang besok koreksi lagi. Lanjut, di sini ada saham ESA. Tuh, untuk ESA ya, ini kalau saya lihat sekilas memang membentuk rising wedge, tapi um, let's forget it. Kita coba cek ya, selama ESA masih bertahan di atas 590 ya, why not kita hold ya. Jadi ya nggak apa-apa, di hold dulu. Tapi begitu dia sudah berhasil breakout MA90, ini baru mulai memasuki zona yang sedikit mengkhawatirkan secara teknikal ya. Tapi kalau teman-teman mau dicek lagi secara fundamental ya oke. Karena saya kebetulan juga masih punya ESA. Ya ini support kuat tetap di 1045 ya. Ini support kuat 1045. Target ESA masih di 1520 dan kalau saya perhatikan secara fundamental itu masih oke-oke saja. Nah, teman-teman juga bisa cek laporan keuangannya bagaimana. Oke ya. Gitu dulu untuk ESA ya. Sementara meskipun ini kelihatannya bergerak turun ya, namun volumenya juga masih stabil dan nggak terlalu tinggi yang agresif atau bagaimana. Lanjut di sini ada saham MDKA. MDKA closing di harga 4140 dengan persentase minus 0,72%. Sementara untuk MDKA berhasil adanya rejection di 3940 dan ini 3940 tetap menjadi support kuat dari emiten MDKA ya. Jadi ini memang masih menjadi support kuat, which is kalau memang drop di harga 3940, as long dia nggak breakout ya nggak apa-apa, di hold dulu. Dan jangan lupa tetap ada trend line nih. Ini tetap ada trend line ya. Ini connected ini ya, connected. Jadi kalau memang dia bergerak naik, tetap hati-hati karena ada halangan dari trend line ini. Tapi kalau memang trend line ini sudah berhasil di breakout, otomatis targetnya berubah menjadi di 4.640. Gitu ya untuk MDKA. Lanjut di sini ada saham Bapak. Bapak hari ini auto reject atas ya, diiringi dengan volume yang cukup tinggi, ada para scalper seharusnya. Kita coba cek di sini ya, lumayan rame ya. BD, CCMG, XL, DH, SQ, AT, dan AG nih rata-ratanya 145, 146, 143, ya, dan seterusnya. Dan top distributor dipegang kendali oleh AI ini. 79.000 lot sudah didistribusikan di perdagangan hari ini dengan rata-rata 132. Oke. Nah, ini closing di 152 tuh ya. Jadi untuk Bapak seharusnya masih ada potensi untuk besok, tapi tetap ingat ya, tetap disclaimer on dan dijaga sendiri resikonya. Yang penting money management teman-teman yang diterapkan di trading nanti. Gitu ya. Itu saja saran dari saya. Lanjut di sini ada saham-saham F. Saham F closing di harga 452 menurut saya ya sorry to say tapi ini masih kurang bagus untuk saham F. Harga juga masih di bawah EMA 90, 34 dan 21 masih terkategori strong downtrend ya. Jadi kurang oke kalau memang mau di hold. Tapi kalau punya keyakinan karena juga secara fundamental oke ya nggak apa-apa. Boleh dicoba ya. Tapi dengan saran saya better exit dulu, jangan di hold terlalu lama ya. Karena secara teknikal ya saya rasa kurang oke. Lanjut di sini ada saham nikel. Nikel closing di harga 103 dengan persentase plus 0,98% dan juga untuk nikel ini resisten 126 sudah berhasil dihit ya. Harga juga masih bisa bertahan di atas EMA 90. Ini juga masih oke. Namun ya pergerakan dari nikel ini memang masih cenderung sideways ya. Teman-teman seharusnya sudah notice nih. Pergerakannya itu masih sideways tuh di area di harga 98 hingga 105. Ya itu memang masih cenderung sideways ya, atau saya spesifikan 98 hingga 103. Ini pergerakannya masih sideways di sini saja, volume juga masih datar. Jadi memang masih ya di sana-sana saja pergerakannya ya. Masih di sana-sana saja.
Namun apakah secara tren oke? Ya menurut saya oke, karena juga sudah mulai adanya pertahanan dan perlawanan di sini. Itu ya untuk nikel. Lanjut, di sini ada saham terakhir kita, ada saham WSKT. WSKT hari ini minus 5% ya, hari ini konstruksi juga merah-merahnya. Nah, ini yang membedakan WSKT dan ADI. Kalau memang ADI, ya kita lihat memang sudah membuat higher high dan higher low. Namun untuk WSKT, belum terlihat adanya higher high, di mana resistennya, di mana harganya selalu ketahan di resisten area, di harga 580. Hal ini menunjukkan bahwa WSKT masih belum berani untuk lanjut naik ke atas ya, menembus 580. Jadi ini bisa dijadikan resisten kuat, dan bila memang resisten ini berhasil di breakout ya, bila memang nanti resisten ini berhasil di breakout, teman-teman sudah bisa siapkan modal untuk entry, karena begitu ini di breakout ya, potensinya besar sekali ya. Ketika resisten kuat di breakout, harganya nggak nanggung-nanggung ya. Either itu kalau breakout down atau breakout up ya, bisa dicatat dan bisa disiapkan ya, ketika dia breakout 580 sudah berani untuk ambil posisi ya. Tetap disclaimer on juga. Target masih di 650 untuk SKT, namun dengan kondisi sekarang menurut saya memang masih ada potensi melemah menuju 500 atau 515 ya, di area sanaan. Mungkin segitu dahulu pembahasan saya hari ini, semoga saja bermanfaat ya. Saya tunggu kehadirannya di grup Telegram. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Goodbye.